berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, katakan sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, tuntut langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tuhan akan menyertai kehidupan kita dari kemuliaan menuju kemuliaan. Haleluya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, yes, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, kami mengetahui bahwa Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau selalu menyingkapkan hal-hal yang tidak kami mengerti dalam kehidupan ini. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ucapan syukur. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya
bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih, Yesus. Haleluya, haleluya. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat limpah dalam hidupku. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh telah kau sediakan. Kau curahkan berkat limpah dalam hidupku. Mari jemaat katakan terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Salam sejahtera, kekasih Tuhan dimanapun kita ada. Selamat tahun baru 2023. Saya yakin Tuhan dan kesetiaannya akan selalu menyertai saya dan saudara. Saya juga mengucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek bagi saudara-saudara kekasih yang merayakan bersama keluarga. Kiranya sukacita, kesehatan, dan berkat turun di tahun baru Imlek ini. Mari pakai kesempatan untuk bersama-sama bersekutu dan bertemu dengan keluarga, karena kasih Tuhan juga mengalir bagi setiap keluarga dimanapun kekasih Tuhan saudara berada. Nah, hari ini saudara, saya mengawali khotbah di tahun 2023 dengan memberi judul Kewalahan dan Menang Atasnya. Kewalahan dan menang atasnya. Katakan sama-sama, kewalahan dan menang atasnya. Kewalahan dan menang atasnya. Saya rindu supaya ini menjadi dasar atau menjadi pertolongan bagi saudara melewati tahun yang akan datang, tahun yang baru ini. Di minggu yang akan datang, ini merupakan kesempatan untuk saya akan khotbah mengenai tema bagi tahun 2023. Nah, hari ini saudara, kita akan sama-sama belajar memulainya dari kisah dari Lukas 10 ayat 38. Sebelum kita membaca, saudara, kehidupan kita atau kegiatan kita sehari-hari seringkali itu akan mendatangkan kepadatan jadwal, atau bahkan di tengah-tengah jadwal yang tidak padat pun ada satu hal yang kita harus deal with it, kita harus menghadapinya, yaitu
kewalahan dan bagaimana kita menang atasnya. Lukas 10 ayat 38, mari kita bersama-sama baca. Kemudian Yesus dan pengikut-pengikutnya meneruskan perjalanan, lalu tiba di sebuah desa. Di situ seorang wanita bernama Marta mengundang dia ke rumahnya. Marta mempunyai saudara perempuan bernama Maria. Maria ini duduk, perhatikan kalimat-kalimat ini. Maria ini duduk dekat Tuhan Yesus mendengarkan ajaran-ajarannya. Tetapi Marta sibuk sekali dengan pekerjaan rumah tangganya. Ia pergi kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, apakah Tuhan tidak peduli? Maria membiarkan saya bekerja sendirian saja. Suruhlah dia menolong saya." Ayat 41 dari Lukas 10. "Marta, Marta," jawab Tuhan, "engkau khawatir dan sibuk memikirkan ini itu. Padahal yang penting hanya satu. Dan Maria sudah memilih yang baik, yang tidak akan diambil dari dia." Dalam terjemahan The Message dikatakan di ayat 42 itu Yesus berkata begini, hanya satu yang paling penting. Dan Maria sudah memilih satu itu yang paling penting. Itu adalah hal yang utama yang tidak akan diambil daripadanya. Hal yang utama itu di dalam terjemahan The Message itu dipakai kata the main course, ya. Kalau Bapak Ibu kekasih Saudara tahu bahwa main course itu adalah istilah bagi hidangan utama. Kalau kita sedang makan fine dining atau makan yang resmi seperti itu, maka ada hidangan pembuka, ada hidangan utama, dan ada hidangan penutup. Nah, seringkali Saudara kita mengalami seperti Marta. Maria memilih duduk dekat dengan Tuhan Yesus mendengarkan ajaran-ajarannya. Saya langsung katakan, orang-orang yang duduk dekat Yesus, maksudnya apa? Apakah kita hanya duduk-duduk terus, kita nggak bekerja? Bukan. Memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, dikatakan dia memilih main course, hidangan utama, yang utama. Main course itu adalah hidangan utama. Justru hidangan yang paling penting, yang menjadi pusat perhatian seringkali. Seringkali dalam hidup kita kehilangan fokus dan kurang hikmat untuk membedakan mana yang hidangan pembuka. Artinya apa? Hal-hal yang belum tentu penting dan utama serta hanya sesaat. Hidangan pembuka itu penting, tapi itu bukan utama. Gak ada juga gak apa-apa. Seringkali kan seperti itu. Mana kita seringkali kurang hikmat dan kurang fokus, mana yang hidangan pembuka, mana yang hidangan penutup. Apa itu hidangan penutup? Hal-hal yang tidak ada pun juga gak penting. Terlalu mengejar atau terpengaruh kepada hal-hal yang tidak menentukan masa depan, jangka panjang kehidupan dan masa depan saya dan saudara. Mintalah kepada Tuhan untuk membedakan itu semua dalam kehidupan kita. Lebih-lebih di tahun yang secara umum orang mengatakan tahun yang berat. Tahun yang penuh tantangan, tahun yang membutuhkan untuk kita bisa melenting setelah kita terbentur atau menghadapi tantangan mungkin. Kita perlu membedakan itu semua. Pilihlah main course, pilihlah hidangan utama seperti Maria memilih. Amin, saudara. Nah, apa itu kewalahan, saudara? Membawa saya dan saudara untuk memahami ini. Oh, apakah seorang hamba Tuhan tidak mengalami itu? Sure, pasti mengalami juga. Kita ada di pergumulan dan peperangan yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu kewalahan? Kewalahan adalah satu keadaan yang putus asa, menderita, putus asa karena tidak sanggup lagi menjalankan tugas, pekerjaan atau tanggung jawab dengan maksimal. Bisa tetapi kehilangan energi seperti itu. Tidak sanggup lagi memenuhi tugas atau tanggung jawab pekerjaan, gak sanggup. Yang pertama tadi menderita, putus asa, gak sanggup. Yang ketiga itu kewalahan, saudara. Kehilangan arah, kebingungan untuk menentukan langkah-langkah atau pekerjaan selanjutnya. Sehingga semuanya menjadi tumpukan-tumpukan yang sangat membuat pemikiran atau perenungan seseorang menjadi kacau. Apalagi itu kewalahan, kekurangan kreativitas seringkali. Tidak mampu menemukan perubahan dan terobosan yang membawa diri untuk lebih baik. Untuk membawa satu situasi yang lebih baik. Satu keadaan yang mengalami terobosan.
dan perubahan. Itulah kewalahan. Di dalam bahasa Inggris dipakai overwhelm. Apa itu overwhelm? Tenggelam, sangat dalam sebuah keadaan atau kesulitan atau tantangan. Apa itu overwhelm? Merasa kalah. Jadi belum tentu kalah, ya. Apa itu overwhelm? Kadang-kadang ada satu keadaan kita terlalu banyak memberi. Entah itu waktu, tenaga, keuangan atau apapun bantuan kepada seseorang atau satu keadaan yang harusnya bijak untuk saya dan saudara kerjakan. Perhatikan hal-hal ini untuk tahun 2023 supaya ada kemenangan atas overwhelming, atas kewalahan yang seringkali mengambil sukacita Tuhan, mengambil berkat-berkat Tuhan. Amin, saudara. Waktu saya mempersiapkan bahan ini, dimanapun engkau ada, orang bisa menentukan tujuan, menentukan visi, ada janji-janji pribadi, ya, membuat planning seperti itu. Tapi adakah engkau yang hari ini bersama-sama dengan saya mendengar firman Tuhan? Engkau sedang ada dalam keadaan yang galau, keadaan yang bimbang, keadaan yang kewalahan. Bukan karena kesibukan atau kepadatan, tapi sesuatu yang membuat engkau kehilangan energi dan juga kreativitas. Mari izinkan Roh Kudus menembusi hatimu. Seperti Yesus hadir bagi Marta saat itu. Nah, saudara, mari kita belajar bersama-sama. Ada dua jalan atau dua tipe pola pikir, mindset seringkali dalam kehidupan seseorang. Ini yang menjadi dasar seringkali membuat saya dan saudara ada dalam keadaan kewalahan. Sehingga kita tidak bisa lagi duduk tenang atau merasakan, mengalami tuntunan dan bimbingan Tuhan setiap saat. Nah, ada dua jalan tipe atau pola pikir, mindset dalam kehidupan seseorang. Mari kita masuk mesin screening itu, saya boleh katakan seperti itu. Yang pertama, cara berpikir berkekurangan. Ya, pikiran yang berkekurangan. Ya, ditandai dengan seringkali mengatakan kepada diri sendiri, saya tidak akan pernah cukup. Tidak akan cukup, saya tidak bisa. Saya tidak mampu. Saya tidak memiliki sumber daya. Saya punya keterbatasan. Contoh secara pribadi, aduh saya sibuk, saya gak punya waktu. Saya gak bisa kerjakan ini, itu, segala macam. Itu adalah pola berpikir berkekurangan. Kata dalam Alkitab itu dipakai kata kekurangan, keinginan, kebutuhan. Orang-orang yang memiliki pola pikir berkekurangan selalu membesarkan keinginan, merasa kurang untuk kebutuhan. Nah, fokusnya untuk cara pola pikir ini adalah keterbatasan kemampuanku. Marta katakan, Tuhan kok gak lihat ya aku sibuk, kok enak-enak ya dia duduk. Saya ini sudah padat, saya ini sibuk, saya gak punya waktu. Saya gak mampu, saya gak bisa, dan macam-macam. Jadi keterbatasan kemampuanku itu menjadi fokus orang-orang yang memiliki tipe pola pikir mindset dalam kehidupan, yaitu cara berpikir berkekurangan. Hasilnya apa? Hidupnya dalam kewalahan dan dikuasai rasa tidak cukup. Tidak cukup sumber daya, tidak cukup keuangan, tidak cukup waktu, tidak cukup untuk menyegarkan diri sendiri. Ya, hari-hari ini orang selalu butuh me time, healing, itu tidak salah. Tetapi menjadi sebuah pengejaran yang salah sasaran menurut saya. Saya ulang, sebuah pengejaran yang salah sasaran. Nah, yang kedua, cara berpikir berkelimpahan. Katakan sama-sama, berkelimpahan. Yes. Ditandai dengan cara berpikir Tuhan memiliki kelimpahan melebihi yang saya butuhkan. Saya mampu, aku cakap menanggung segala sesuatu dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Aku akan memiliki kebijaksanaan. Aku hidup menjadi orang bijak yang bisa mengatur waktu. Alkitab katakan, hiduplah seperti orang bijak yang menebus waktu, mengatur waktu. Waktu bagi pekerjaan fokus, waktu bagi keuangan fokus, waktu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan fokus. Dan waktu bagi tenaga atau waktu yang kita sediakan untuk menolong anggota keluarga atau menolong orang lain. Meringankan hidupnya. Nah, kata dalam Alkitab itu dipakai pola pikir berkelimpahan, berkelebihan. Plenty, banyak, lebih dari cukup. Itu cara pola pikir orang-orang yang
memiliki cara berpikir berkelimpahan. Fokusnya apa? Tuhan adalah sumber yang tidak terbatas. Tuhan sumberku. Aku nggak akan kekurangan. I shall not want. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan menenangkan jiwaku. Maria memiliki itu. Di tengah semua gejolak, gonjang-ganjing, dia memilih untuk mendengar tuntunan Tuhan. Dikuasai oleh kehadiran Tuhan. Hasilnya apa pola pikir berkelimpahan, saudara? Kehidupan yang berkelimpahan mengalir keluar dan jadi berkat. Saya ulang, jadi berkat. Mari kita buka di Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, apa makna piala di dalam ayat Alkitab ini? Dikatakan Tuhan menyediakan hidangan bagi saya dan saudara, justru di tengah-tengah musuh, kesulitan, maksudnya gitu, tantangan. Dia mengurapi, waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, dia mengurapi kita, memampukan kita. Minyak itu tanda urapan dan dikatakan pialaku penuh melimpah. Apa yang dimaksud dengan pialaku melimpah? Keluar, inside out. Apa itu? Bahkan dikatakan melimpah dan pesta. Makan. Dari ayat itu ada situasi yang terjadi justru di hadapan musuh, di hadapan orang-orang yang mempersulit, di hadapan situasi atau kondisi yang sulit mungkin di tahun 2023 ini. Kita baca Yohanes 7 ayat 37. Ini rahasia kelimpahan itu, saudara. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan, waktu itu Pondok Daun ya saudara, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38 mari kita baca bersama-sama 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Bukan hanya satu aliran, tapi terus mengalir, overflowing. Karena apa? Karena ada Roh Kudus, sumber mata air. Saudara, engkau boleh membuka kembali khotbah minggu kedua dan ketiga di bulan Januari dari Bapak Gembala. Bagaimana kekuatan Ishak memperjuangkan untuk menggali sumur-sumur mata air yang baru. Dan Tuhan katakan, barang siapa yang haus, barang siapa yang kewalahan, barang siapa yang sedang tidak mampu menghadapi situasi kondisi nantinya mungkin sudah sedang hadapi sekarang, datang kepada Tuhan dan minum. Artinya apa? Minta kekuatan Roh Kudus, overflowing, mengalirlah aliran-aliran air hidup itu. Apa itu melimpah keluar, saudara? Artinya bukan hanya soal kelebihan materi atau keuangan. Arti dari kata melimpah keluar yang dipakai oleh Yesus menggambarkan apa? Hidup yang dipenuhi melebihi kemampuan dan kapasitas diri sendiri. Ya, hidup yang dipenuhi melebihi dari kemampuan dan kapasitas diri sendiri dipenuhi dengan apa? Kebaikan Tuhan yang tiada berakhir. Roh Kudus, saudara perhatikan. Roh Kudus adalah roh yang menghidupkan. Katakan sama-sama, roh yang menghidupkan. Iya, roh yang memberi energi. Roh yang memberi energi. Roh yang tidak berkesudahan mengalir dalam diri kita jika, perhatikan ini, saya dan saudara mengizinkannya. Maria tidak kehilangan hidangan utama, main course. Aliran air kehidupan. Letih secara fisik bisa, tetapi ada aliran air kehidupan yang akan menguatkan saya dan saudara. Bedakan dengan pekerjaan iblis, pekerjaan kuasa kegelapan. Kita masih hidup di dunia yang penuh dosa, kita ada di dalam kekuatan kuasanya. Seringkali kita bisa merasakan itu. Yohanes 10 ayat 10. Apa yang dikerjakan waktu kita tidak didekat dan menerima tuntunan dan menerima aliran air hidup itu? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apakah engkau kehilangan kreativitas? Apakah engkau sedang gelap, tidak jelas?
Mari izinkan Roh Kudus mengalir. Overwhelming aliran-aliran air hidup. Oh, ini hanya untuk pelayanan. Bukan. Saudara, engkau pengusaha, engkau pebisnis, engkau profesional, engkau pelajar, mahasiswa, apapun profesimu, ibu rumah tangga. Ya, yang multitasking, tugasnya banyak. Waktu engkau bukan ketemu pencuri, engkau ketemu sumber aliran air hidup. Maka kita akan memilikinya itu di dalam segala kelimpahan. Nah, bagaimana saya dan saudara mengalami hidup yang berkelimpahan? Yang tidak mengalami seperti Marta, kewalahan, gak bisa bikin kekurangan waktu, gak bisa mengerjakan hal-hal yang berkelimpahan keluar dari hidupnya. Yang pertama, catat saudara, tetap terhubung dengan Yesus setiap hari. Bedakan saudara, membaca renungan, wajib berdoa dan saat teduh, dengan terhubung dengan Yesus setiap hari. Itu bukan hanya 5-10 menit, tapi setiap menit, setiap waktu kita terhubung. Terhubung dengan Yesus, bedakan dengan harus, memang kita perlu ada waktu fokus berdoa, di satu waktu tempat yang khusus, waktu yang khusus, dan kondisi yang khusus. Tetapi mari saya mau mengajak, mengencourage saudara, memberi semangat. Tahun 2023, terhubunglah dengan Yesus setiap hari. Seringkali saya masak, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan tiba-tiba keharuan muncul, kan hadirat Tuhan turun. Menguatkan, memberi keyakinan, mengingatkan satu ayat rema khusus. Satu kali saya sedang ada di satu kondisi dan tiba-tiba ada ayat yang keluar diingatkan. Engkau gak akan meratap, engkau gak akan menangis, Tuhan akan kembalikan anak-anakmu di tempat yang jauh. Saudara, kita bisa terhubung dengan Yesus setiap hari. Yohanes 15 ayat 5 katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, di dalam Yesus dan aku di dalam dia, Yesus ada dalam saya dan saudara, ia berbuah banyak. Kenapa orang gak bisa berbuah banyak? Karena Yesus tidak di dalam saya dan saya tidak di dalam Yesus. Mari baca sama-sama. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 11 dari Yohanes 15. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi apa saudara? Ayat 11 dari Yohanes 15. Menjadi penuh. Berkelimpahan kembali. Secara praktis, apa yang saudara bisa sampaikan atau saudara bisa kerjakan seperti yang saya seringkali kerjakan? Tindakan apa? Tiap malam atau tiap pagi, siapkan Alkitab dengan penanda halaman. Atau saudara bisa pakai Alkitab elektronik, saudara bisa memberi tanda-tanda khusus, mark khusus. Letakkan di tempat yang mudah dilihat waktu bangun pagi supaya dapat dibaca. Lalu saudara nyaman seperti itu. Lakukan ini supaya ada pembiasaan. Kita perlu selain terhubung 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tapi kita perlu membiasakan menyediakan waktu bersama Tuhan di pagi hari. Saudara di gereja Arauna, saudara bisa lihat di medsos, di Facebook, di Instagram, renungan yang ditulis oleh gembala untuk domba-dombanya, yaitu Bread Arauna. Kita nggak mungkin bisa mengalir di dalam 24 jam terhubung dengan Tuhan kalau kita nggak punya waktu saat sendiri bersama Tuhan. Jadi bagaimana mengalami hidup yang berkelimpahan? Wah, ini dasar banget Kak, Bu. Ini biasa. Ya, seringkali hal-hal yang biasa dan dasar kita melupakannya. Nah, seperti itu. Yang pertama, tetap terhubung dengan Yesus setiap hari. Yang kedua, saudara, stop mengeluh dan mulai suka mengucap syukur. Marta beda dengan Maria. Marta nyalahin Maria, nyalahin Yesus. Kok nyalahin Yesus? Iya, karena dia ngomong sama Yesus. Yesus, gak lihat ya saya sibuk, saya stres. Ya, gak lihat ya orang kalau saya ini tertekan. Kenapa orang membuat saya kehilangan sukacita? Kenapa situasi A, B, C, si A, si B, si C, anggota keluarga mungkin mengambil kelimpahan air kehidupan yang dari hidup saya. Rahasia mengalami hidup yang berkelimpahan, belajar dari Maria dan Marta. Stop mengeluh dan mulai suka mengucap syukur. Katakan sama-sama, suka mengucap syukur. 2, 3, suka mengucap syukur. Saya pakai kata suka, karena mengucap syukur itu gak gampang, sudah gak suka kita. Kita lebih suka komplain, kritik. Mungkin kepada pasangan, kepada keluarga, kepada siapapun. Gembala saudara, gereja saudara. Bahkan mungkin sudah bisa salahkan binatang peliharaan saudara, tanaman. Kalau itu sudah terjadi kebiasaan. Nah,
Jadi mengalami hidup yang berkelimpahan. Yang kedua adalah stop mengeluh dan mulai mengucap syukur. Marta komplain. Saudara, perhatikan ini. Mengucap syukur adalah bahan bakar untuk menjalani hidup sehari-hari yang sudah penuh tantangan. Anak saudara pulang dari sekolah itu sudah penuh beban. Mari syukuri kehadirannya. Katakan, hey, hari ini apa yang paling luar biasa, apa yang paling bikin kamu happy, teman siapa yang menolong kamu. Ya, biasakan anak-anak budaya, ini anak muda, anak-anak budaya mengucap syukur. Ya, karena itu menjadi bahan bakar untuk menjalani kehidupan sehari-hari bahkan di tahun yang berat dan gelap. Tahun yang penuh tantangan dan tekanan. Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Mungkin saudara berakar, dibangun di atas Dia. Saudara sungguh-sungguh membangun kehidupan rohani, baca firman Tuhan, saat teduh, punya waktu dengan Tuhan. Ya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Plus saudara, jangan lupa ini yang terakhir. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berapa banyak saudara dan saya, waktu engkau ada menghadap meja makan dan ada segelas air putih di rumahmu. Ada sayur kangkung, ada nasi hangat dengan tempe tahu goreng. Dan saudara bisa makan itu dengan nikmat, dengan penuh limpah ucapan syukur. Atau ada orang-orang yang memiliki kelimpahan, memiliki kendaraan, memiliki keuangan, memiliki barang-barang yang luar biasa hebat dan mahal. Tapi hatinya kering dan kosong. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Langkah praktis yang saudara bisa kerjakan. Waktu pagi hari sebelum kita turun dari tempat tidur, selain no Bible, no breakfast saudara, sebelum saudara turun dari tempat tidur, coba ingat-ingat 10 hal yang saudara akan syukuri atau saudara telah syukuri untuk hari yang berlalu. Ya, seringkali saya bangun pagi itu, Tuhan terima kasih masih bisa nafas. Saudara, nafas itu mahal loh. Kalau udah masuk rumah sakit ICU berapa harganya? Saudara bisa mengucap syukur, sebutin 10 hal yang kita bisa syukuri. Rahasia hidup dalam kelimpahan yang ketiga adalah, yang pertama tadi apa saudara? Apa tadi yang pertama? Terus terhubung dengan Yesus. Memiliki hubungan yang setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Yang kedua, stop untuk mengeluh, suka mengucap syukur. Dan yang ketiga saudara, stop membandingkan dan miliki kepuasan ilahi. Membandingkan kepada orang lain itu sangat melelahkan. Selalu membandingkan diri dengan orang lain adalah penyakit jiwa yang seperti kanker. Menjalar tidak kelihatan namun mematikan sangat. Menyerap sukacita yang Tuhan berikan dalam hati kita. Dan pada akhirnya marah serta menyalahkan Tuhan untuk semua yang ada dalam hidup kita. Marta katakan itu, Tuhan gak lihat saya susah. Ya, kita komplain, kok kamu gak kayak ini ya? Kok kamu ya kepada anak, kamu gak kayak anaknya tetangga, kok kepada suami, kok kau ya gak kayak itu, kok istriku gak kayak, membandingkan atau dalam pelayanan, itu akan menyerap sukacita Tuhan. Mari kita baca di Amsal 14 ayat 30. Jadi stop membandingkan dan miliki spiritual contentment. Saudara bersyukur, saudara memiliki ketenangan karena ada Roh Kudus yang tidak berhenti mengalir. Roh Kudus itu Roh Allah sendiri. Dan Roh Kudus karena dia Roh Allah sendiri adalah roh yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih. Kita bisa marah, kita bisa putus asa, tapi kita gak berlarut seperti Marta. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membandingkan dengan keadaan lain orang lain itu membusukkan tulang. Saudara mau rahasia? Untuk tubuh saudara segar, Alkitab katakan hatinya punya spiritual contentment, tenang. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Bukan berarti kita gak bekerja saudara, enggak. Tapi ketenangan batin dipenuhi oleh aliran-aliran air kehidupan itu lebih baik dari hal-hal yang lain. Nah, posisi tempat keadaan kita di dalam Tuhan dan bersama Tuhan itu seharusnya bukan pada kewalahan, pada overwhelming, pada kehilangan energi, bukan. Tetapi justru kita itu pada posisi yang dikejar
Perhatikan ini saudara. Saya akan tutup khotbah saya dengan kata ini. Saya dan saudara itu dikejar, diikuti, diburu. Mari kita buka di sebagai ayat terakhir sebelum kita berdoa. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, kata mengikuti aku di banyak terjemahan-terjemahan yang mendekati terjemahan asli dan juga terjemahan bahasa Inggris dipakai kata mengejar, memburu, pursue, chase, ya. Sungguh kebaikan dan kasih Tuhan yang gak pernah berakhir itu akan mengejar saya dan saudara sampai kita kembali ke rumah Bapa, sampai Yesus datang kedua kalinya. Nah, saudara perhatikan, saya akan tutup dengan beberapa kalimat. Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka pikiran kita itu lebih sadar Tuhan yang menghukum. Karena manusia sadar dirinya, dia berdosa. Dia lakukan kesalahan, even gak ada orang tahu, hati kita tahu kita tuh berdosa. Dan perasaan merasa terhukum. Tahukah saudara, saat Adam dan Hawa bersembunyi, saat Tuhan bertanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Di Kejadian 3. Itu bukan untuk menghukum, tapi untuk memburu, mengejar Adam dan Hawa supaya apa? Untuk memulihkan hidup mereka. Terbukti dari apa saudara? Tuhan memberi kulit binatang sebagai tanda korban penebusan, korban pemulihan. Saudara, sampai hari ini pun Tuhan masih terus memburu, mengejar setiap orang dengan kebajikan dan kemurahan. Dikatakan goodness, unveiling love, blessing itu yang ngejar saya dan saudara, bukan penghukuman, bukan kewalahan, bukan overwhelming. Yesus terus memburu saya dan saudara, kita dan setiap orang sampai hari ini. Kebaikan dan kasih setia Tuhan itu yang terus mengejar, memburu saya dan saudara. Bayangkan, bukan kita yang mengejar berkat, mengejar kebaikan, mengejar kasih kesetiaan Tuhan, tapi itu semua yang mengejar saya dan saudara. Mari dari sadar akan hukuman, kalau kita ingat Tuhan, sadar bahwa Tuhan kesetiaannya tidak pernah berakhir. Dan saya melihat saudara, ada orang-orang yang Tuhan kejar untuk dia menyatakan dirinya. Saudara, saya baru mengalami itu. Bagaimana Tuhan menjumpai orang, mungkin di lingkungan, di lokasi saya melayani, pakai motor saudara masuk lorong, hanya untuk 1-2 orang, untuk mereka bisa ketemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga Tuhan yang mengejar saya dan saudara, memburu dengan kebajikan dan kemurahan. Saya justru akan memberi closing pertanyaan terakhir. Maukah juga saya dan saudara dipakai Tuhan untuk mengejar, memburu orang atau jiwa-jiwa yang butuh pemulihan dan bertemu kasih Tuhan. Kiranya bukan overwhelming kewalahan, tapi kita dipenuhi oleh aliran-aliran hidup. Dan saya dan saudara adalah orang-orang yang dikejar oleh kebajikan dan kemurahan senantiasa. Even di tahun-tahun yang penuh tantangan. Mari tetapkan hatimu. Miliki keterhubungan dengan Tuhan dan minta Tuhan menuntun, membimbing. Yang kedua, stop mengeluh. Stop komplain. Suka mengucap syukur. Dan yang ketiga saudara, kita memiliki ketenangan ilahi, spiritual contentment. Dan kita tidak membandingkan. Kurangi waktu untuk scrolling media sosial. Kurangi waktu untuk kita melihat hal-hal yang sementara. Dan izinkan aliran-aliran kehidupan itu mengalir bagi saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ambil waktu beberapa saat untuk aliran-aliran air kehidupan mengalir dalam hidupmu. Bahwa di setiap musim membuktikan bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu berkarya. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami, jamah Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi firman Tuhan, kuasa Roh Kudus akan terus mengejar kami
Hamba berdoa untuk setiap mereka yang sedang bersama-sama beribadah, belajar firman hari ini. Mereka sedang butuh tuntunan, mereka sedang ada di dalam kegalauan, kebimbangan. Biar hari ini, saat ini, mereka bertemu dengan aliran-aliran kehidupan. Mereka berhenti menjadi Marta, tapi mereka mengalami menjadi Maria. Mereka menjadi efektif, mereka menjadi orang berkelimpahan. Berkelimpahan waktu untuk melayani Tuhan, melayani keluarga, berbuat untuk sesama. Berkelimpahan sumber daya, berkelimpahan berkat, dan penuh dengan sukacita. Dan kami Tuhan pakai untuk menjadi pengejar-pengejar, pemburu orang-orang, jiwa-jiwa membutuhkan kasih Tuhan. Sembuhkan yang sakit saat ini Tuhan. Bebaskan mereka yang ragu-ragu. Isi bagian yang terdalam dengan hati kami dengan kehadiran-Mu. Jamah setiap kami. Pulihkan setiap pribadi dan keluarga. Pulihkan setiap Tuhan komunitas. Pulihkan setiap dimanapun kami ada Tuhan. Engkau membawa pemulihan. Engkau membawa kami menjadi orang-orang yang mengejar jiwa-jiwa supaya ketemu dengan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan Kau limpahkan berkat, anugerah, takut akan Tuhan, ketertiban atas bangsa ini, atas kota di mana kami ada. Kami berdoa juga untuk gereja di mana kami digembalakan, mulai dari Bapak Gembala sampai seluruh pelayan Tuhan, pemimpin di GBI Arauna Makassar. Kau berkati, Tuhan kami terus berdoa supaya Tuhan memberi pintu yang terbuka sehingga kami memiliki gedung ibadah yang tetap. Kami tidak lagi pindah-pindah sehingga kami bisa Tuhan memuridkan, mengajar, beribadah kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan menolong setiap kami. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Sekali percaya Yesus, tak percaya Yesus, penghiburan oleh Roh Kudus turun sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.